Pada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perihal nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor perkara PDM 022 JKT-FKPU /03/2023 atas nama terdakwa Haris Azhar dalam perkara pidana nomor 202/2023 PN Jaktim. Perihal nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 021 Jakarta Timur NQ/03/2023 atas nama terdakwa Fathia Maulidiyanti dalam perkara pidana nomor 203/2023 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan hormat, perkenankanlah kami advokat dan pengacara publik yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 74 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10320 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2023. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Fathia Maulidiyanti dalam perkara nomor 203/2023 PN Jakarta Timur pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Eksepsinya isinya pertama itu soal bahasanya bahasa hukum ya, tapi intinya ada satu, yakni soal kesimpulan dari jaksa yang tidak cermat dan juga melebar, dan dakwaan-dakwaan yang sebetulnya memaksa sifatnya, dan juga beberapa kejanggalan-kejanggalan lainnya seperti tidak adanya olah TKP, terus udah gitu juga tidak pernah adanya berita acara yang dilakukan antara Fathia dan Haris untuk menjadi saksi antara kedua belah pihak karena dianggap sebagai satu berkas gitu. Lalu yang kedua itu terkait soal malicious treatment. Malicious treatment itu adalah perbuatan yang dalam tanda kutip membahayakan sebuah individu ya atas kemerdekaannya gitu, di mana itu menggerus kebebasan sipil gitu. Misalkan yang namanya pembela HAM itu nggak boleh dipidana, ada yang namanya anti-SLAPP dan lain sebagainya, itu harusnya bisa dijadikan konsiderasi dari kejaksaan waktu itu, karena Komnas HAM juga udah memberikan status pembela HAM terhadap Fathia dan Haris kayak gitu. Terus juga terkait soal dakwaan-dakwaan yang sebenarnya sifatnya cukup janggal, seperti salah satunya itu tadi soal pro dan kontra, lalu juga soal kenapa Luhut tidak pernah diperiksa atas dugaan terjadinya gratifikasi ataupun konflik of interest atas bisnis-bisnis yang dia miliki gitu, atau ethical consciousness dia sebagai pejabat di bisnis-bisnisnya, dan juga bagaimana kaitannya dengan posisinya sebagai Menko Marves gitu. Jadi itu kira-kira yang semestinya menjadi konsiderasi bagi hakim terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ada, dan juga termasuk konsiderasi untuk menggabungkan perkaranya. Dan yang terakhir adalah itu tadi soal malicious treatment terhadap pembela HAM atau pembela lingkungan, yang di situ juga ada standar-standar internasionalnya, ada pendapat dari special rapporteur juga dari PBB, dan juga beberapa surat-surat dari Komnas HAM yang menyatakan soal kerja-kerja pembela HAM yang seharusnya tidak dapat dipidana berdasarkan dari anti-SLAPP permennya KLHK terkait soal anti-SLAPP di pasal 66. Nah, jadi yang kami takutkan tidak hanya itu akan didiamkan, karena dalam beberapa dugaan-dugaan lainnya seperti soal big data, soal bisnis PCR dan lain sebagainya, itu tidak pernah diusut begitu. Tapi kenapa ketika ada seseorang yang berusaha untuk menyampaikan hasil temuan faktanya malah dipidana? Dan jangan-jangan ini nanti akhirnya malah menimbulkan ketakutan-ketakutan lain. Nah, justru itulah yang kami takutkan, dan harapannya bahwa jangan sampai dengan adanya kasus ini orang-orang juga pada akhirnya jadi takut untuk menyuarakan apa yang menjadi temuan mereka. Bima yang mengkritik soal Lampung itu menjadi salah satu contoh yang cukup baik, dan itu harus juga diterapkan ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan sampai hasil dari apa yang terjadi di dalam sidang Haris Fathia ini pada akhirnya itu menjadi presiden buruk, dan ini harus jadi sebuah momentum bagi rakyat, bagi warga untuk melihat bagaimana proses peradilan ini harus independen dan tidak berpihak pada siapapun, dan yang terpenting jangan sampai boros gitu, karena sekarang dipisah padahal lebih baik duitnya buat
kesejahteraan warga Papua dibandingin hanya buat sidang Fathia Haris. Itu aja.